Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang pencuri memang sudah ditakdirkan mencuri, kenapa dia tetap dihukum? Kalau seorang pembunuh memang sudah ditakdirkan membunuh, kenapa dia juga tetap dihukum? Pertanyaan seperti ini sering muncul ketika kita membahas tentang takdir. Sebagian orang berkata, bukankah semua sudah ditulis oleh Allah? Kalau begitu, manusia hanya menjalankan skenario yang sudah dibuat. Jadi kenapa ada orang yang dianggap berdosa? Dalam Islam, kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu kejadian pun yang luput dari ilmu Allah. Sebelum manusia lahir, sebelum sebuah peristiwa terjadi, Allah sudah mengetahui semuanya. Allah mengetahui siapa yang akan berbuat baik, siapa yang akan berbuat buruk, kapan seseorang lahir, kapan seseorang meninggal, dan segala kejadian yang terjadi di alam semesta. Namun, ada satu hal yang sering disalahpahami. Mengetahui sesuatu bukan berarti memaksa seseorang melakukan sesuatu. Bayangkan seorang guru yang sudah bertahun-tahun mengajar muridnya. Guru itu tahu bahwa seorang murid kemungkinan besar akan gagal dalam ujian karena dia malas belajar, sering bermain, dan tidak pernah mengulang pelajaran. Ketika murid itu akhirnya gagal, apakah guru tersebut yang menyebabkan kegagalannya? Tidak. Guru hanya mengetahui kebiasaan dan pilihan yang dilakukan murid tersebut. Yang memilih untuk tidak belajar, tetaplah sang murid. Begitu juga dengan ilmu Allah. Allah mengetahui apa yang akan kita pilih, tetapi pengetahuan Allah tidak menghilangkan pilihan manusia. Allah tidak menjadikan manusia seperti robot yang tidak memiliki kehendak. Manusia diberikan akal, diberikan kemampuan berpikir, dan diberikan kesempatan untuk memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Karena manusia memiliki pilihan, maka manusia juga memiliki tanggung jawab. Kalau manusia benar-benar tidak memiliki pilihan, tentu tidak masuk akal jika Allah memberikan perintah dan larangan. Tidak masuk akal jika Allah memerintahkan manusia untuk salat, berkata jujur, membantu sesama, dan menjauhi dosa. Tetapi manusia sama sekali tidak punya kemampuan memilih. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehendak untuk memilih. Tetapi pilihan tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan pengetahuan Allah. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Kalau seorang penjahat berkata, saya mencuri karena sudah ditakdirkan Allah untuk mencuri. Apakah alasan itu bisa diterima? Jawabannya, tidak. Kenapa? Karena sebelum melakukan perbuatan itu, dia tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan untuknya. Dia tidak pernah membuka catatan takdir lalu membaca, hari ini kamu akan mencuri. Yang dia tahu hanyalah dirinya memiliki pilihan. Dia bisa mengambil barang orang lain, atau dia bisa mencari jalan yang halal. Dia bisa berbohong, atau dia bisa berkata jujur. Dia bisa menyakiti orang lain, atau dia bisa menahan diri. Ketika seseorang memilih jalan yang salah padahal dia memiliki kesempatan untuk memilih yang benar, maka dia bertanggung jawab atas pilihannya. Seandainya alasan ini takdir bisa digunakan untuk membenarkan dosa, maka semua kejahatan bisa dibenarkan. Seorang koruptor bisa berkata, saya korupsi karena sudah ditakdirkan. Seorang penipu bisa berkata, saya menipu karena Allah sudah menulisnya. Seorang pembunuh bisa berkata, saya membunuh karena memang sudah menjadi takdir. Jika semua alasan itu diterima, maka tidak akan ada lagi konsep tanggung jawab dalam kehidupan manusia. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Ayat ini menunjukkan bahwa pilihan manusia memiliki konsekuensi. Namun, jika begitu, muncul pertanyaan lain. Kalau Allah mengetahui seseorang akan menjadi penjahat, kenapa Allah tetap menciptakan orang tersebut? Ini adalah pertanyaan yang lebih dalam.
Dalam Islam, kehidupan dunia bukanlah tempat tanpa ujian. Dunia adalah tempat manusia diuji dengan berbagai keadaan. Ada orang yang diuji dengan kekayaan. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan. Ada orang yang diuji dengan kekuasaan. Ada orang yang diuji dengan kelemahan. Dan salah satu bentuk ujian terbesar manusia adalah pilihan antara kebaikan dan keburukan. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan memilih. Dari pilihan itulah terlihat siapa yang berusaha mendekat kepada kebaikan dan siapa yang mengikuti hawa nafsunya. Bayangkan sebuah ujian sekolah. Guru memberikan soal yang sulit kepada murid. Apakah guru ingin muridnya gagal? Tidak. Ujian diberikan agar terlihat siapa yang belajar, siapa yang berusaha, dan siapa yang menyerah. Begitu juga kehidupan. Adanya orang jahat bukan berarti Allah menyukai kejahatan. Allah tidak memerintahkan manusia untuk berbuat zalim. Allah tidak menyuruh manusia mengambil hak orang lain. Allah tidak menyuruh manusia menyakiti sesama. Justru Allah memerintahkan keadilan, kebaikan, dan kasih sayang. Lalu kenapa kejahatan tetap ada? Karena manusia diberi ruang untuk memilih. Jika manusia tidak bisa memilih keburukan, maka kebaikan manusia juga tidak memiliki nilai yang sama. Seseorang yang berbuat baik karena terpaksa berbeda dengan seseorang yang memiliki kesempatan untuk berbuat buruk tetapi memilih tetap berbuat baik. Disitulah letak nilai sebuah pilihan. Nabi Yusuf pernah mengalami kejahatan dari orang-orang terdekatnya. Saudara-saudaranya membuangnya karena rasa iri. Jika dilihat dari sisi manusia, peristiwa itu adalah sebuah kejahatan. Namun Allah kemudian menjadikan peristiwa tersebut sebagai jalan menuju kemuliaan Nabi Yusuf. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang buruk dari sisi manusia bisa memiliki hikmah dalam rencana Allah. Tetapi jangan salah memahami. Hikmah dari sebuah kejadian bukan berarti kejahatan menjadi benar. Orang yang berbuat zalim tetap melakukan kesalahan. Namun Allah mampu mengambil sesuatu yang buruk dan menghasilkan sesuatu yang baik dari kejadian tersebut. Seperti sebuah luka yang akhirnya membuat seseorang menjadi lebih kuat. Seperti sebuah kegagalan yang membuat seseorang belajar. Seperti sebuah musibah yang membuat seseorang kembali mengingat Allah. Jadi, bagaimana sebenarnya hubungan antara takdir dan pilihan? Sederhananya begini, Allah mengetahui semua pilihan yang akan kita ambil. Allah memberikan kita kemampuan untuk memilih. Kita memilih dengan kehendak kita, dan kita bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Takdir Allah bukan alasan untuk bermalas-malasan atau membenarkan dosa. Justru keyakinan kepada takdir seharusnya membuat seorang Muslim lebih tenang setelah berusaha. Ketika mendapat keberhasilan, dia tidak sombong karena tahu semua terjadi atas izin Allah. Ketika mendapat ujian, dia tidak putus asa karena tahu Allah memiliki hikmah. Tetapi sebelum hasil terjadi, manusia tetap harus berusaha memilih jalan terbaik. Seorang petani tidak berkata, "Kalau sudah ditakdirkan panen, saya tidak perlu menanam." Dia tetap menanam, menyiram, dan merawat tanamannya. Setelah berusaha, barulah dia menyerahkan hasilnya kepada Allah. Begitu pula dalam kehidupan. Kita tidak tahu apa yang tertulis dalam takdir. Yang kita tahu adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita saat ini. Kita diperintahkan memilih kebenaran. Kita diperintahkan menjauhi kejahatan. Kita diperintahkan memperbaiki diri. Maka ketika seseorang menjadi penjahat, jangan melihatnya hanya sebagai orang yang sudah ditakdirkan jahat. Dia adalah manusia yang diberi kesempatan memilih, lalu mengambil keputusan yang salah. Dan ketika seseorang memilih kebaikan di tengah banyak kesempatan untuk berbuat buruk, itulah bentuk perjuangan yang bernilai di sisi Allah. Kesimpulannya, penjahat bukanlah sekadar hasil dari takdir. Dia adalah manusia yang memiliki pilihan. Takdir Allah mencakup segala sesuatu, tetapi takdir tidak menghapus tanggung jawab manusia. Allah mengetahui jalan yang akan kita tempuh, tetapi kita tetap berjalan dengan pilihan yang kita ambil. Karena pada akhirnya, bukan hanya tentang apa yang terjadi kepada kita, tetapi juga tentang bagaimana kita memilih ketika dihadapkan dengan berbagai jalan.
Jadi pertanyaannya bukan hanya, apakah kejahatan itu takdir? Tetapi, ketika Allah memberiku pilihan, jalan mana yang aku pilih?